Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan ke-10 ya nak ya. Eh, kita lanjutkan ini materi apa istilahnya semester 2 ya. Ini dimulai dari halaman 1 di buku paket kalian, bisa dilihat ya. Di sini menerangkan kita akan belajar tentang magnet dan manfaatnya. Ini secara garis besar kita bisa memahami apa manfaatnya. Jadi magnet, tahu kan artinya magnet itu adalah benda yang memiliki medan magnet yang bisa menarik benda lain ya. Jadi benda yang bisa menarik benda lain itu namanya sifat magnet ya. Oke. Nah, kemagnetan di sini dapat bermanfaat diantaranya untuk makhluk hidup ini ya. Untuk makhluk hidup sehari-hari itu dipakai untuk migrasi. Jadi migrasi itu artinya apa? Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya apa? Jadi pindah bukan karena untuk happy-happy ya, tapi untuk sur, jadi atau kelangsungan tuh. Jadi berpindah tapi supaya kita tetap hidup gitu loh. Bukan berpindah untuk pindah rumah, pindah apa, itu bukan. Ini sifat migrasi itu begitu ya. Ini istilahnya definisi migrasi itu adalah begitu. Pindah untuk demi kelangsungan hidup. Nah, di sini kalau makhluk hidup hewan, migrasi itu dapat digunakan oleh hewan ya kan, untuk mempertahankan hidupnya, untuk mencari ya. Ini salah satunya adalah nih menentukan itu namanya menggunakan magnet ya. Magnet, hewan itu punya semacam magnet atau dia sendiri yang tertarik oleh sehingga dia disebut hewan biomagnetik. Jadi hewan yang bisa mendeteksi medan magnet gitu ya. Nah, gunanya apa? Medan biomagnetik ini adalah dipakai untuk hewan untuk menentukan arah migrasi, ya kan? Arah yang umpamanya kalau ikan ya dari tengah ke pinggir atau untuk mencari makan gitu umpamanya. Terus yang kedua mempermudah mencari massa, ini hewan-hewan ya. Namanya itu apa namanya ke rusa ya. Rusa itu nanti akan menggunakan alat biomagnetiknya bisa menentukan di mana ini letak rumput yang banyak. Yang kedua adalah menghindari musuh. Gitu. Yang ketiga ya. Jadi dihafalkan di sini bahwa migrasi adalah sarana biomagnetik yang gunanya untuk menentukan kelangsungan hidup, untuk menjalankan kelangsungan hidup. Terus contoh nih ya, contoh hewan-hewan ini magnetik itu ya burung elang, burung layang-layang, ini layang ya, layang-layang. Nah, ini coba kamu cari referensi. Kenapa nih burung elang pindah dari tempat ke tempat lain? Ya kan? Terus ikan salmon, ya. Kenapa nih ikan salmon pindah dari mana ke mana?
Terus penyu itu biasanya, kalau penyu itu kalau dari keterangan penelitian itu adalah dia biasanya mau bertelur terus mencari yang hangat dan di situ ada makanan. Terus lobster, udang ya, sama ini mencari daerah yang tenang karena mungkin di daerah wilayah itu banyak angin sehingga tidak tenang. Pada ini hanya contoh aja ya, mungkin makhluk hidup punya ya. Terus magnet pada tubuh bakteri. Oh, ternyata bakteri juga memiliki ya magnetotatik bakteria. Jadi namanya magnetotatik bakteria, MTB. Magnetotatik bakteria. Contoh ya, yang memiliki magnetotatik ini adalah Bacterium magnetospirillum magnetotacticum. Hafalinnya agak susah ngomongnya, perlu dilatih nih ya. Caranya kamu persuku ya, magneto gitu ya, spirillum. Nah, terus ini ada lagi magnetospirillum magnetotacticum. Oke, terus yang kedua, dari kemagnetan kita, konsep magnet itu adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan ya. Dimana kutub-kutub yang sejenis akan tolak menolak. Umpamanya ini utara, berarti di sini selatan ya. Nah, ini utara gitu ya, ini utara, berarti dia akan saling tolak menolak, lo nggak mau dia ketemu gitu ya. Tapi kalau ini bergabung, pamannya ini utara, nah ini pasti selatan. Nah, ini pasti begini. Kalau dia nempel begini, pasti ini selatan, gitu ya. Ini utara, ini selatan. Itu konsepnya. Nah, sebagai contoh pada kompas. Pada kompas itu kutub utara ke arah utara, kutub magnet selatan itu adalah ke arah selatan. Ini kutub magnet ini ya. Nah, nanti ada coba kalian lihat di gambar. Terus yang ketiga adalah sifat kemagnetan bahan. Ada 3 macam. Jadi ferromagnetik, para, dia. Nah, itu ada 3 nih. Ferro, para, dia, magnetik. Ya, cara ngapalinnya begitu. Ferro, para, dia. Nah, ferro itu maksudnya yang kuat. Jadi magnetnya kuat sekali ya, bisa menarik dengan kuat. Contohnya yang main-mainan itu hitam-hitam itu bulat-bulat itu ya. Besi, baja, kobalt, nikel. Nah, itu kalau jadi magnet sangat kuat. Terus para itu ditarik tapi agak lemah. Itu magnesium, milenium, lithium, sama aluminium itu biasanya agak. Aluminium malah nggak ditarik dia kayaknya. Ya. Oke. Terus yang ketiga adalah diamagnetik. Diamagnetik yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Pokoknya perak, emas, tembaga, bismut. Nah, jadi nanti model soalnya itu ini umpamanya perak ini termasuk ferro, para, atau diamagnetik gitu. Terus molybdenum itu termasuk apa? Ferro, para, atau diamagnetik gitu caranya ya, mengapakan. Untuk teori kemagnetan dan manfaatnya sepintas sudah kita pelajari seperti ini. Makanya hafalkan ya. Coba kita selesaikan sampai di sini. Kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.